dewasa memiliki sekitar 206 tulang yang terbagi dalam beberapa bagian utama berdasarkan letaknya. Berikut ini adalah gambaran tentang anatomi pada tubuh manusia. Bagian kepala atau kranium yang terdiri dari frontal, satu tulang dahi membentuk bagian depan tengkorak dan dahi. Yang kedua ada parietal, dua tulang ubun-ubun terletak di sisi atas kiri dan kanan tengkorak. Yang ketiga ada temporal atau tulang samping terletak di sisi kiri dan kanan tengkorak dekat telinga. Yang keempat ada occipital terletak di bagian belakang bawah kepala. Yang kelima ada sphenoid atau tulang gaji, tulang tengah tengkorak seperti kupu-kupu. Yang keenam ada ethmoid atau tulang tapis terletak di bagian dalam rongga hidung. Itulah 6 bagian kepala atau yang disebut kranium. Bagian kedua ada sphenocranium atau bagian muka atau wajah yang terdiri dari dua tulang rahang atas atau maksila membentuk sebagian besar wajah. Yang kedua ada dua tulang rahang bawah atau mandibula, satu-satunya tulang wajah yang bisa bergerak. Yang ketiga ada dua tulang pipi atau zygomacticus. Yang keempat ada nasal atau dua tulang hidung. Yang kelima ada dua tulang lakrimal di dekat rongga mata tempat air mata mengalir. Jadi di sini saya akan bahas tentang badan atau yang disebut trunca. Pada bagian-bagian trunca ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian pertama ada vertebrae terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada 7 rasuah leher yang disebut cervical mendukung kepala dan leher memungkinkan gerakan leher. Yang kedua ada 12 ruas tulang punggung atau yang disebut thoracal menempel pada tulang rusuk dan membentuk bagian atas punggung. Yang ketiga ada 5 ruas tulang pinggang atau yang disebut lumbals menopang berat badan dan memungkinkan gerak tubuh yang kuat. Yang keempat ada 5 ruas tulang langka yang disebut sacrum menghubungkan tulang belakang dan dengan tulang panggul. Dan yang kelima ada 4 ruas tulang ekor atau yang disebut oxygeus yang menyatu bagian akhir tulang belakang. Di bagian kedua pada trunca yaitu ada tulang dada atau yang disebut sternum. Sternum sendiri terdiri dari 3 bagian. Fungsi sternum sendiri itu melindungi organ vital seperti jantung dan paru-paru, tempat letaknya tulang rusuk bagian depan, mendukung struktur dada dan pernapasan. Tulang rusuk atau costai terdiri dari 3 bagian, dan untuk costai sendiri yaitu tulang rusuk yang melindungi jantung dan paru-paru serta membantu proses pernapasan. Bagian pertama pada costai adalah 7 pasang tulang rusuk sejati atau yang disebut costai vera. Yang kedua ada 3 pasang tulang rusuk palsu atau yang disebut costai sporia. Dan yang ketiga ada 2 pasang tulang rusuk melayang atau yang disebut costai fluctuantes. Pada badan atau trunca juga terdiri dari tulang gelang bahu atau yang disebut humerus yang berfungsi menyambungkan sendi bahu dan siku, membantu pergerakan lengan seperti mengangkat, memutar, menekuk, dan tempat perlekatan otot-otot lengan atas. Humerus sendiri terdiri dari 2 bagian. Yang pertama ada 2 tulang belikat atau yang disebut scapula, dan yang kedua ada 2 tulang selangka atau yang disebut clavicula. Pada tulang gelang panggul sendiri atau clevis fralis juga terdapat 3 bagian. Yang pertama ada ilium atau 2 tulang pinggul atau usus, yaitu bagian atas dan lebar membentuk pinggul. Yang kedua ada ischium, 2 tulang duduk, bagian bawah belakang tempat duduk. Yang ketiga ada 2 tulang kemaluan atau pubis, bagian depan bawah bertemu di symphysis pubis atau persediaan tulang kemaluan. Di bagian ini saya akan menjelaskan tentang tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak adalah tulang-tulang yang membentuk lengan dan kaki, berfungsi untuk bergerak, menopang, dan beraktivitas. Tulang anggota gerak sendiri terbagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama ada tulang tungkai, yaitu terdiri dari yang pertama ada 2 tulang paha yang disebut femur, yang kedua ada 2 tulang tempurung lutut yang disebut patella, yang ketiga ada 2 tulang kering atau yang disebut tibia, yang keempat adalah 2 tulang betis atau yang disebut
fibula. Yang kelima ada 2 tulang tumit atau yang disebut calcaneus. Yang keenam ada 14 tulang pergelangan kaki atau yang disebut tarsal. Yang ketujuh ada 10 tulang telapak kaki atau yang disebut metatarsal. Selanjutnya ada tulang lengan atau yang disebut ekstremitas superior, adalah berfungsi untuk menggenggam, mengangkat, menulis, yang terdiri dari 6 bagian. Yang pertama ada 2 tulang lengan atas yang disebut humerus. Yang kedua ada 2 tulang pengupil yang disebut radius. Yang ketiga ada 2 tulang hasta yang disebut ulna. Yang keempat ada 16 tulang pergelangan tangan yang disebut karpal. Dan yang kelima ada 10 tulang telapak tangan yang disebut metakarpal. Dan yang keenam ada 14 tulang jari tangan yang disebut phalanges. Sekian itulah video dari saya tentang anatomi kerangka tulang pada tubuh manusia. Terima kasih telah menyaksikan.